Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kebakaran menghanguskan 4 rumah warga di permukiman padat penduduk di Kelurahan Madate, Polewali Mandar pada Minggu sore. Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi di Kelurahan Madate, Polewali Mandar. Dalam kebakaran ini, 4 bangunan rumah warga serta sebuah kios ludes terbakar. Sementara sejumlah rumah lainnya ikut terdampak dan mengalami rusak berat. Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat adanya hubungan pendek arus listrik. Di Jalan Dengin Kelurahan Madate, total rumah yang terbakar itu ada 4 dan 1 kios milik warga. Itu penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan, tapi menurut keterangan warga bahwa diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik. Saudara, bisnis kotor di balik kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Timah panas dilepaskan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar secara brutal. Motifnya diduga karena membekingi tambang ilegal. Benarkah Kompol Anumerta Ulil sedang menyidik tambang pasir liar? Hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kita jangan kalah dengan pengkhianat Polri, pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat, kalah sama produk gagal. Kenapa saya bilang produk gagal? Saya yakin orang ini sudah sangat biasa melakukannya. Saudara, saya sudah berada persis di depan gerbang masuk dari kantor kepolisian Resor Solok Selatan. Ini adalah momen pertama kali, saudara. Momentum langka karena sebelumnya media tidak diizinkan masuk. Apakah betul tambang ilegal ini, galian C dan mungkin ada beberapa titik di Sungai Pagu itu di-backingi oleh polisi? Kebetulan yang di sini kan, ini kan yang ulayan ini kan polisi juga punya nih. Jadi total seluruhnya tambang emas ilegal 7.662 hektar. Yang paling besar itu sesuai dengan lokus kejadian tembak polisi itu seluas 2.939 di Kabupaten Solok Selatan. Tetapi yang selalu dikaitkan beberapa waktu belakang adalah terkait dengan membackingi tambang ilegal. Betul demikian, Pak? Saya Dipo Nurbahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Anda bisa menyaksikan selengkapnya, saudara, pada program Dipo Investigasi setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pusaran puting beliung menerjang kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Minggu sore. Sementara itu akibat hujan lebat, tebing setinggi 20 meter di Jembrana, Bali longsor dan menimpa 3 rumah warga. Informasi lainnya terangkum dalam Kilas Nusantara. Puluhan rumah warga di Kecamatan Binangun, Blitar, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi membuat air sungai meluap ke permukiman warga. Akibatnya 2 rumah hanyut. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Puting beliung melanda kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung pada Minggu sore. Pusaran angin terlihat jelas dan membuat khawatir warga. Namun setelah hujan turun, puting beliung tersebut hilang. Hingga kini belum ada laporan terkait peristiwa ini. Akibat hujan lebat, tebing setinggi 20 meter di Desa Yehembangkau, Jembrana, Bali longsor. Material longsor menimpa 3 rumah warga yang berada di bawah tebing. Selain itu, akibat longsor ini, lahan yang berada di samping tanah longsor ikut bergerak